Maka pernah kita mengingat peristiwa di Banjarnegara. Tahun 50 saya belum lahir ketika itu. Ada sebuah kampung namanya Kampung Pangamun-amun itu. Satu kampung mereka itu suka berbuat dosa, minum-minuman, suka berbuat maksiat. Ya, kemudian pergaulan bebas, pelacuran dan sebagainya. Sehingga Allah tutup kampung itu dengan gunung yang sampai sekarang masih ada petilasannya itu. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'da. Jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, para sederek sedaya Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dibangunkan pagi oleh Allah. Kemudian kita bisa melaksanakan rangkaian daripada sholat subuh. Setelah sholat subuh kita teruskan dengan kuliah subuh insyaallah sampai syuruk nanti. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang senantiasa setia istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak, hingga akhir hayat kita. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan menyampaikan kuliah subuh atau kajian subuh dengan tema bencana alam dan cara menanggulanginya menurut Islam. Itu ya. Muncul enggak itu? Iya. Bencana alam dan cara menanggulanginya menurut Islam. Saya tadi kaget ada teman saya, senior saya malah itu, karena saya itu dulu kan lahir di mana, di Duku Jarak, Kedungares, Grumbul Duku Jarak. Jadi saya itu Kedungares asli sebenarnya, asli Kedungares gitu ya. Jadi ketika kecil itu namanya Pak Betut, ternyata sekarang Tirsan gitu ya. Saya ingat betul itu waktu saya masih kecil ya. Ada Pak Betut gitu ya. Sing generasi milenial mungkin orang kenal gitu ya. Sekarang itu saya itu kenal banget. Biasa saya itu kupak nang sawah bareng gitu kan. Ya. Saya Kidul Lurung, kalau beliau itu adalah Lor Lurung. Saya ketemu waktu itu di Tanjung, kaget. Gemen cilik gitu ya. Sekarang lemu, sukses. Ternyata nyalon anggota dewan juga ya. Oh sial, tok-tok karena moga-moga dadi. Iya, tapi yang dadi aja kelalen. Iya. Aja kayak pil KB, bedanya apa pil KB karo pilkada? Pil KB angger kelalen dadi, ya mbok, dadi bocah. Tapi ya angger pilkada angger dadi kelalen. Nah, awas yang nganti kelalen. Wis tak tongakna masalah sih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana alam atau musibah itu kan dari kata-kata asaba yusibu musibah, artinya sesuatu yang menimpa gitu ya. Nah, musibah itu maknanya ada 3. Ketika musibah itu mengenai kepada orang beriman, itu maknanya adalah ujian. Kita sudah rajin kuliah subuh, sholat duha, bahkan sodako, sholat tahajud. Suatu ketika kita tertimpa musibah, maka itu maknanya adalah kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kepada kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang mengenakan itu adalah ujian. Itu. Maka wa ilaina turja'un, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pernah sakit Pak Bu? Pernah nggih? Pernah susah?
Nah, pernah bahagia ya, pernah sukses ya, itu ujian itu. Ketika musibah itu mengenai kepada orang yang kadang sholat, kadang tidak, ngakune Islam tapi tidak sholat, sholatnya dang ling dang mat, kadang eling, kadang kumat, gitu ya. Maka itu ketika musibah mengenai orang yang seperti itu adalah itu namanya teguran. Gusti Allah lagi njewer ya, ditegur aja kayak. Gitu. Nah, suatu ketika musibah itu mengenai kepada orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jebret kena musibah, itu namanya azab. Nah, namanya azab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharul fasadu, nampaknya kerusakan di muka bumi ini. Munculnya kerusakan di muka bumi ini. Fil barri, di darat maupun bahri laut, bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah itu merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, bahwa peristiwa yang namanya musibah, berbagai musibah, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, ya, musibah besar yang lain, ya. Di samping kadang faktor alam, itu juga bisa menjadi andil karena kecerobohan manusia itu. Bisa karena kejahatan manusia, keeroran manusia, kebodohan manusia, itu kelalaian daripada manusia, sehingga Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah. Di Quran dikatakan ada 13 ayat yang menceritakan tentang musibah. Kemudian ayat berikutnya masih ada kaitannya, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini masih ada kaitannya dengan ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 41. Berbagai macam musibah terjadi, ini bisa jadi karena perbuatan manusia, kemaksiatan, perbuatan dosa. Maka pernah kita mengingat peristiwa di Banjarnegara, tahun 50 saya belum lahir ketika itu. Ada sebuah kampung namanya Kampung Pangamunamun itu. Satu kampung, mereka itu suka berbuat dosa, minum-minuman, suka berbuat maksiat, ya, kemudian pergaulan bebas, pelacuran dan sebagainya, sehingga Allah tutup kampung itu dengan gunung yang sampai sekarang masih ada petilasannya itu. Bisa terjadi itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang nanti akan menjadi tema kajian kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi asbab atau sebab-sebab daripada munculnya bencana, munculnya musibah itu. Ngan Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati khamsa asrata haslah halla bihal bala qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza kanal mughnimu daulan wal amanatu mughniman wa zakatu mughraman wa atongar rajulu zaujatahu wa ngaqa ummahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajidi wa kana za'imul qaum ardalahum wa akramar rajulu makhafata syarrihi wa suribatil khumur walubisal harir wa tukhidat al-qiyanatu wal ma'asifu wal ana akhiru hadhil ummah
awalaha falyartaqibu inda dzalika rihan hamaraa au khosafan au masahon rawahu Tirmidzi. Panjang hadisnya. Saya terjemah langsung saja bahwa hadis ini diterima dari Baginda Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 macam perkara, maka semua itu akan mengundang musibah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud 15 macam perkara itu ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, di antara 15 macam itu, yang pertama adalah bila kekuasaan disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kekuasaan itu dimanfaatkan, digunakan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Itu. Ini rupa-rupanya sekarang nada-nadanya arahnya ke situ mungkin ya. Mandan gitu, ya pas ya. Jadi kekuasaan jabatan itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, karena mikirnya apa? Gemen aku nyalon kayak muwur. Iya mbok. Kayak muwur apa ora kowe? Sehingga begitu jadi berpikir kepriwe carane supaya kembali modal. Nah, ini zamannya kayak gue lah gitu. Kekuasaan sudah disalahgunakan. Nah ini, kalau sudah seperti itu akan muncul bencana, musibah ada di mana-mana. Silih berganti datangnya musibah. Pas banget nih kok. Itu. Kemudian yang kedua, bila amanat dianggap sebagai harta rampasan. Amanat itu titipan. Kita semua dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang diberi jabatan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kau khianati Allah, janganlah kau khianati Rasul, janganlah kau khianati amanat yang dipikulkan kepada kalian semua. Wa antum ta'lamun, sedangkan Anda itu mengetahui. Nah ini, jadi apalagi para calon-calon ini nanti kan sudah berjanji, janji ini, janji itu dan sebagainya. Nah setelah diberi amanat, ya, setelah diberi jabatan, ya, harus betul-betul amanah. Itu. Jangan sampai merasakan bahwa apa yang ia miliki atau jabatan yang ia emban itu seolah menjadi harta rampasan, sehingga mereka melakukan suatu perbuatan wal kedual duwal buharam buhalal kadal biduntal aspal ya dimbat. Ya karena tidak berpikir haram atau halal. Nah ini yang bisa mengakibatkan datangnya musibah. Nah ini, jadi makanya mudah-mudahan para kandidat, para calon ini yang akan mencalonkan diri di bursa kepemimpinan ini, baik dari caleg yang ada di mungkin kabupaten, provinsi, pusat dan sebagainya, mereka betul-betul amanah. Jadi saya katakan tadi, apa bedanya pil KB karo pilkada? Ya, pil KB angger kelalen, jadi nah, pilkada dan pil-pil yang lain angger dadi sok kelalen. Angger dadi kelalen berarti kayak nyurung mobil macet. Ana mobil macet disuruh dibantu, begitu wis dadi boro-boro terima kasih, laju bayangan dada. Nah ini naudzubillah, tidak seperti itu. Nah ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, apabila dana zakat tidak segera dibayarkan. Itu. Kita sudah mencapai nisab, ya, ada penghasilan, ya, kemudian tidak segera dibayarkan atau tidak segera diberikan kepada orang yang berhak. Bahkan dana zakat diolah dulu untuk keuntungan pribadi. Ini suatu amalan yang bisa mendatangkan musibah, baik musibah terhadap diri sendiri maupun musibah secara umum. Nah, insya Allah alhamdulillah untuk Tambak Sogra Grumbul Kedungares ini zakatnya jalan nggih dengan lazismuh itu, insyaallah. Ya, jadi ketika zakat jalan, insyaallah masyarakat makmur. Tapi ketika zakat itu sudah ditahan, tunggu saatnya kehancuran, tunggu saatnya musibah akan datang.
Ini. Jadi insya Allah orang-orang yang senantiasa melaksanakan zakat itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan rezeki dan dijauhkan dari datangnya musibah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah zakat itu akan menghindarkan kita dari datangnya bilai. Bilai itu musibah, bencana. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bila suami tunduk kepada istri. Apa ada di sini suami-suami yang tunduk pada istri? Insya Allah tidak ada. Kalau jenengan membiarkan istrinya gagah kemudian suaminya tunduk, ini berarti suami-suami yang lagi menjadikan istri-istri itu menjadi calon penghuni neraka. Itu. Atau mungkin suaminya dia ikut anggota istri. Apa sih? Ikatan suami takut istri. Bisa jadi seperti itu. Karena posisi laki-laki itu, kita kembalikan kepada Al-Quran, sehebat apapun istri punya jabatan, suami punya tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai pemimpin. Laki-laki itu sebagai tulang punggung. Karena apa? Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din, Allah telah melebihkan antara satu dengan yang lainnya, artinya Allah telah melebihkan seorang suami atas istri. Dan suami telah memberikan nafkah kepada istri dengan harta mereka. Nah, oleh karena itu, jangan sampailah ada suami-suami yang ketika di luar gagah luar biasa. Wis menteng kelek, mlaku wis petantang petenteng, nengarepe bojone dah. Ya pancat kepitek, anteng gitu lah. Ini berarti sudah enggak bagus ini seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, apabila seorang manusia sudah berani menyakiti ibu kandungnya, anak durhaka kepada ibu, anak berani kepada ibu. Jelas sekali Quran mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan menyakiti ibu, hanya kata-kata hus, membentak, ngomong kasar. Ya, apalagi orang kalau sudah tua gampang tersinggungan. Jargonnya ngomong kayak gini dok, ternyata tersinggung, maka kita harus hati-hati. Nah ini jadi pendidikan karakter betapa pentingnya anak-anak sekarang ini ya terkait dengan bagaimana agar anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata agama ini. Ketika anak sudah dijauhkan dari agama, ya, anak tidak pernah ngaji, ya, anak tidak mungkin mengenal agama dengan bagus, mudah sekali dia akan durhaka kepada orang tua. Nah, padahal ketika orang itu sudah berani kepada ibu, durhaka kepada ibu, ya, menyakiti hati ibu, yakin, seyakin-yakinnya hidupnya tidak akan bahagia. Rumah tangganya itu enggak bakalan akan bahagia. Istilahnya goncangan demi goncangan. Kelihatannya bahagia tapi jane susah uripe. Karena apa? Dia suka menyakiti orang tua. Itu apalagi sampai orang tua istilahnya ngucap dengan kata-kata yang tidak baik, ini bisa menjadi sebuah doa. Ngeri sekali gitu kan. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi munculnya musibah manakala seseorang itu sudah berani menyakiti, apalagi sampai membunuh kepada ibunya. Nah ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang berikutnya, orang berbuat bagus hanya kepada teman akrab. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini namanya sifat as'abiyah, as-sobiyah. Jadi baik hanya satu kelompoknya saja. Contoh misalkan kelompok Al-Hidayah ini bagus sekali, tapi tidak baik atau mungkin tidak adil gitu ya, tidak baik dengan kelompok lain. Ada pembagian mungkin penyembelihan hewan korban, padahal sini ini motong sampai 15 sapi, ya, apa 15 ekornya nggih, sapi. Nah kemudian ada sebelah sana nggak usah dikasih, ngapa sih anu jamaahnya beli. Nah, ini berarti kalau sudah seperti itu terjadi kotak-kotak kelompok-kelompok. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita tidak usah terkotak-kotak mungkin dengan karena apa itu organisasi atau apa. Itu siapapun ya punya. Karena apa? Kita terbingkai dalam suatu ukhuwah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhwaikum. Kita semua adalah saudara. Itu. Nah, kemudian yang ketujuh, bila anak berani atau benci kepada ayah kandungnya. Kira-kira ada enggak ya seperti ini? Ada ya. Bocah wadeh karo bapane. Iya. Ya mungkin bapaknya sekian tahun tidak pernah kelihatan. Ya, kemana dia enggak tahu. Tiba-tiba muncul. Ketika kecil lagi butuh kasih sayang, bapaknya tidak ada. Begitu anak itu sudah gede, ternyata bapaknya datang pulang. Itu ya, dulu dicari-cari enggak ketemu. Ya, sampai tanya ayo ting-ting alamatnya palsu. Enggak tahu di mana itu. Begitu wis dewasa, anak itu pulang. Bapak itu pulang. Sehingga anak itu benci banget sama bapaknya. Saya punya teman ada cerita begitu. Ya, ketika anak butuh kasih sayang, dia bekerja di luar Jawa. Ya. Begitu anak sudah gede, sudah dewasa, sakit-sakitan, bapaknya pulang sakit-sakitan itu. Sampai anaknya itu mendengar batuknya bapaknya wadeh, berisik. Nah, jangan sampailah. Ya apapun namanya bapak ya ramah begitu nggih. Nah, jadi orang berbuat bagus apa tadi? Bila anak berani atau benci kepada ayah kandungnya. Nah, untuk bila jangan sampai. Nah, kemudian yang kedelapan, bersuara keras di masjid-masjid. Maksudnya apa ini? Apa kita ngorong-ngorong nang masjid gitu? Nah, ternyata maksud daripada bersuara keras di masjid ini maknanya ada dua. Yang pertama, orang sudah tidak mau datang lagi ke masjid. Itu. Sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah dan sholat berjamaah pun harus dipanggil. Menggunakan pengeras suara, diingatkan oleh ustadznya. Padahal dia tahu waktu ibadah melaksanakan sholat berjamaah itu segera didirikan. Tapi tetap asyik di rumah itu. Makanya pernah saya sampaikan, sebaik-baik orang-orang yang rumahnya dekat masjid, tapi seala-alane wong ya wong sing omahe perak masjid. Alane nang endi? Krungu adzan budek. Ya, krungu adzan budek artinya ada adzan, 5 kali adzan dikumandangkan, tapi sama sekali tidak tergerak untuk melaksanakan sholat jamaah. Berarti memang belum dapat hidayah nggih. Ya mudah-mudahan segera dapat hidayah. Karena orang yang senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, sungguh fadilahnya luar biasa. Setiap langkah kaki kiri kita melangkah, kaki kanan kita melangkah menuju ke masjid, kaki kiri akan menghapus dosa-dosa kita. Kaki kanan akan mengangkat derajat kita, hapus, angkat. Awake lemu, engkok. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Bang sampai ada orang buta ketika itu dia bernama Abdullah Umi Maktum setengah protes kepada Rasul, ya Rasul, apakah ada perintah untuk orang yang tidak bisa melihat untuk sholat berjamaah? Saya repot ini ya Rasul. Rasul jawab, apakah Anda mendengarkan adzan? Dengar ya Rasul. Kalau dengar, penuhilah panggilan adzan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lah nuwun sewu sing mripate melolor krungu adzan be meneng baen. Asik nyekeli setan gepeng. Apa sih HP? Ya kan gitu nggih. Nah, kemudian yang kedua, orang menjadikan masjid sebagai tempat hiburan. Nah, ini bisa jadi itu. Masjid dibangun dengan megah, habis miliaran, tapi hanya sebagai tempat wisata. Bisa jadi. Ya kan? Nah, kemudian sebagai sarana untuk ajang perlombaan saja. Nah, ini. Jadi bersuara keras di masjid-masjid maksudnya adalah seperti itu. Maka Rasulullah juga pernah mensinyalir bahwa nanti suatu ketika akan terjadi, saya tinggallah ummati zaman. Akan terjadi di kemudian hari nanti. Masajidahum amiratun wahya khaliyatun minal huda. Masjidnya megah, gagah pokoknya, luar biasa. Tapi khaliyatun minal huda, sepi dari hidayah. Isinya nggak tempat wisata tok, bisa jadi seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, ada seorang dimuliakan, diagungkan disebabkan terdorong oleh rasa takut kepada orang tersebut. Jadi ada orang dihormati, orang dimuliakan, ya. Tetapi apa? Padahal orang itu orang jahat gitu. Orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan, tapi dihormati luar biasa. Ini kalau sudah terjadi seperti itu, maka inilah awal akan terjadi musibah di mana-mana.
Jadi sing apik tidak dihormati, sing ora apik disembah-sembah. Bener kata syair Roma Irama, yang benar di penjara, yang salah tertawa, wis semono bae. Ya kan? Nah, jadi seorang dimuliakan, seorang diagungkan, ya itu padahal dia orang jahat, tapi dimuliakan, diagungkan. Nah ini. Nah, kemudian yang ke-10, tersebarnya minuman keras. Apapun bentuknya. Kalau dulu bentuknya cair, sekarang sudah modern. Ya, ada tablet, ada pil, ada sendiri dicampur kopi, dicampur makanan, apapun bentuknya. Merajalela sekarang minuman keras ada di mana-mana. Nah ini, sasarannya adalah anak-anak muda. Itu ketika anak muda mereka sudah dicekoki dengan minuman keras, mereka sudah hilang akal alias sardot, salah pedot, mereka sulit untuk berpikir normal. Makanya betul orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika, mereka untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu membongkar masjid atau ngebom masjid. Cukup cekoki anak-anak muda dengan minuman keras. Itu, seketika anak muda sudah dicekoki dengan minuman keras, waduh mereka sudah males-malesan. Apalagi untuk sholat, bekerja saja sulit. Apalagi untuk ngaji, sehingga mereka sudah kosong pikirannya, hancur. Ketika seperti itu kemudian mereka jadi orang tua, kemudian jadi pemimpin, hancur negaranya. Bisa jadi seperti itu. Nah ini jadi, maka kita senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan masyarakat kita, agar tidak tersebar di lingkungan masyarakat kita adanya minum-minuman keras itu. Ini kalau sudah ada, kemudian merajalela, maka akan terjadi musibah di masyarakat kita. Nah kemudian yang ke-11, apabila kain-kain sutra sudah dikenakan oleh kaum laki-laki, walaupun dengan alasan modis, padahal Islam melarangnya. Sutra itu pakaian untuk ibu-ibu ya Bu. Iya, tapi kemudian laki-laki pada nganggoni pakaian sutra. Ini nggak boleh. Laki-laki pada pakai kalung, kalungnya pakai kalung emas gitu. Ini juga sama sekali tidak boleh. Nah Islam melarang, mengatur ya. Mana untuk perempuan, mana untuk laki-laki. Jadi kalau sutra sudah tersebar di mana-mana, kemudian laki-laki juga mereka sudah mengenakannya, ini menjadi pemicu munculnya musibah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, apabila telah menghalalkan dan melegalkan segala macam bentuk hiburan. Semaraknya tukang joget. Oh, sekarang namanya tukang joget di mana-mana ya. Nah, perempuan kalau kita barang gawe nanggat campur sari, mesti campur saru juga muncul. Gitu kan? Iya, pakaiannya sudah pating peleketut ya. Kemudian pating pecotot gitu ya. Nah, kemudian kadang-kala jenengan kondangan nang ngarep dewek ya. Ora dedeleng nang ngarepe, dedeleng maksiat, dedeleng karo istighfar, astagfirullah, tapi yang dedeleng enak. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Nah, kita yang harus menahan. Itulah bagian daripada kesabaran kita, sabar di dalam kita menghadapi kemaksiatan. Jadi zamannya seperti itu. Nah, apalagi hiburan itu sampai melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya sholat tetap berlangsung. Ya, saatnya untuk zikir kepada Allah tetap berlangsung. Nah, ini makanya pernah kita dengar dan pernah terjadi di Indonesia ini, ya, mereka melakukan hiburan yang luar biasa ya, di tepi sebuah pantai besar itu. Nah, ketika mereka sudah lalai kepada Allah, maka Allah turunkan bencana dengan datangnya tsunami, libas semuanya, sehingga rata dan mati semuanya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi ketika mungkin masyarakat Banyumas, ya, kemusyrikan sudah menyebar di mana-mana, perdukunan sudah menyebar di mana-mana, minuman keras, pelacuran prostitusi dan sebagainya. Wis pokoknya lengkap-lengkip, Allah tidak segan. Gunung Selamat bisa tidak selamat. Itu ya, suruh Gunung Selamat batuk. Langsung. Ada orang mengatakan ahli vulkanologi katanya teksturnya Gunung Selamat beda dengan gunung berapi. Katakannya Gunung Selamat kalau meletus itu nanti batunya pure tidak mengenani Kedungares, tapi langsung ke Cilacap. Tetapi racunnya ke Kedungares. Jadi pada baik tetap dilibas mati. Nah, maka kita paling tidak meminimalisir, kata Rasul, man ra'a minkum munkaron. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran di masyarakat kita, fal yughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan, dengan tangan kita.
Kalau kita tidak mampu barangkali dengan hati kita. Dengan kekuasaan ada kemungkaran, kemaksiatan, maka kerjasama dengan aparat, itu namanya dengan kekuasaan kita. Ini kewajiban kita ya, jangan membiarkan adanya kemaksiatan. Insya Allah dengan kajian seperti ini rutin setiap Sabtu, ini paling tidak akan meminimalisir datangnya musibah. Insya Allah, gitu ya. Makanya kita luar biasa ini untuk Kedungares setiap Sabtu pagi ini sudah tercatat di kabupaten, apalagi ada videonya itu sudah bisa di YouTube dan sebagainya ini. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah gitu ya. Dan terus kepada generasi muda kita, ini kebanyakan kesepuhan semua ya. Ya, anak-anak mudanya mana? Belum pada bangun, nggak apa-apa ya. Saya keliling Banyumas itu pengajian rata-rata ya dihadiri oleh kelompok KKO. KKO itu kaki-kaki ompong. Nggak apa-apa ya. Anak mudanya ya mungkin pada belum bangun. Ya. Insya Allah kita dorong terus begitulah ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tersebarnya permainan musik sehingga melalaikan dzikir kepada Allah. Nah, ini kalau bermain musik kemudian lalai kepada Allah ini bisa menjadi sebuah pemicu. Dan yang terakhir, apabila umat manusia di zaman sekarang mengutuk atau menyalahkan para pendahulunya, mengutuk para pendahulu, mereka merasakan keterpurukan bangsa disebabkan para pendahulunya, atau mereka itu benci kepada para pendahulunya, mungkin kepada Nabi, mungkin kepada para sahabat, para tabi'in. Nah ini kalau sudah muncul seperti ini sehingga mereka itu benci kepada para sahabat, para rasul, maka akan bisa muncul datangnya musibah. Nah ini maka kita tidak boleh melupakan sejarah gitu ya, jas merah gitu ya, pada para pendahulu kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang nomor 15, apabila banyak orang menuntut ilmu, tetapi bukan pada ilmu agama. Artinya ilmu agama itu orang penting ya. Itu. Saya dulu ingat betul ketika saya mau ke pesantren itu. Pesantren ngapa nyantri paling-paling dari kayin. Saya ingat betul, orang yang mengatakan itu sudah mati sampai sekarang. Itu seperti itu. Saya bismillah lah. Jadi apa baik, yang penting saya niatnya adalah thalabul ilmi gitu ya. Jadi mereka hanya mengejar ilmu-ilmu untuk mendapatkan pekerjaan duniawi semata. Padahal ilmu dunia, ilmu akhirat wajib dituntut dan dipelajari kan begitu. Nah, penting itu. Makanya Rasul mengatakan faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita kepengen kebahagiaan hidup di dunia, hidup di akhirat, ya, hidup di dunia, di akhirat dan keduanya, maka tentunya kita dengan ilmu. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Maka kita tidak boleh memetak-metakan. Nah, sebagainya belajar umum baik, ya belajar umum oke, tapi agamanya juga dipelajari. Insya Allah akan berkaih ya kita dalam hidup di dunia dan akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dengan demikian ketika kamu semua mendapati salah satu dari semua itu, maka kamu semua akan tertimpa berbagai macam musibah, seperti hembusan angin yang berwarna merah, gempa bumi dan bencana alam lainnya yang mengerikan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita paling tidak meredam munculnya bencana yang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya, kita tidak melaksanakan daripada 15 macam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan sebab. Nah, sekarang solusinya seperti apa? Upaya untuk mencegah datangnya musibah itu seperti apa? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada cara mencegah bencana alam menurut Islam. Bagaimana agar bencana itu bisa teredam? Yang pertama, caranya adalah mensyukuri nikmat Allah dan memantapkan iman. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Dan kita terus mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pagi hari ini kita sudah termasuk tergolong yang satu ini. Syukur nikmat sudah, mantap iman, alhamdulillah. Nah, karena kita paling tidak sudah melakukan 3 hal. Cara mensyukuri nikmat Allah, yang pertama adalah kita syukuri dengan lisan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap dapat rezeki, alhamdulillah.
Kemudian kita syukuri kenikmatan itu dengan hati. Kita yakini dalam hati kita, pagi hari ini kita bersimpuh di masjid ini, berangkat dari rumah, dari Sumbang, ujung timur, utara, selatan. Nah itu. Dan kita bisa bersimpuh di sini dan masih diberi hidup. Ini bukan karena kehebatan kita, karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita syukuri dengan anggota tubuh, artinya adalah menggunakan, memanfaatkan anggota tubuh ini untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah resepnya atau kuncinya. Kemudian yang kedua, seluruh anggota masyarakat beramal soleh. Gitu ya. Selagi masyarakat mereka itu senantiasa beramal soleh, maka Allah jauhkan dari bencana. Surat Hud ayat 117 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Tidak akan menghancurkan negeri-negeri secara zalim. Itu. Selama penduduknya adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Insya Allah masyarakat kita, Tambak Sogra, Kedunggares senantiasa berbuat baik. Ya, untuk menilai baik dan tidaknya masyarakat, lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, jamaahnya makmur, pengajiannya juga subur, itu pertanda lingkungan masyarakatnya sae. Sae nggih? Jenengan sae nggih? Alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 3, senantiasa mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun kepada Allah. Maka perbanyak kita untuk bertobat kepada Allah setiap hari, paling tidak 100 kali istighfar, sayyidul istighfar ini. Karena apa jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada banyak keutamaan daripada istighfar mohon ampun kepada Allah. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, 1, dijanjikan masuk surga. Makanya Rasul memberi contoh kepada kita. Rasul sudah dijamin masuk surga, kenapa setiap malam untuk beristighfar terus? Nah, ini memberikan contoh kepada kita. Kemudian dosa-dosa yang lalu insya Allah akan diampuni. Terus beristighfar. Karena kita yakin semua yang hadir ini mesti pernah berbuat dosa. Betul? Termasuk si ngomong. Itu. Kenapa sih? Makanya Rasul mengatakan, kullu bani Adam khoto. Setiap anak cucu Adam kita semua mesti pernah berbuat salah. Wa khairul khoto'ina at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dosa, at-tawabun, bertobat kepada Allah. Yang ketiga, sebagai bentuk dari rasa syukur atas nikmat Allah. Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Perbanyak istighfar. Menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah. Kemudian dapat terhindar dari azab dengan istighfar, sesuai dengan ayat tadi itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di perjalanan, di atas kendaraan, dimanapun kita berada. Astagfirullah. Sampai bahkan kita mau tidur, ibu-ibu nek badhe sare biasanya langsung blek sare apa ndadak mikir-mikir disit. Apa akeh pikirane? Apa kemudian jedane lama dene yang ora turu-turu mikirna putus sing adoh begitu? Bisa jadi. Maka ketika kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, sampai lep tidur. Itu. Nah, kemudian akan memperlancar dan mempermudah rizki. Memperlancar dan mempermudah rizki. Inilah fadilahnya. Kemudian membersihkan hati yang kotor. Makanya Rasul katakan, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya, akan bersih lagi. Dan yang terakhir, akan mendapatkan ketenangan batin.
Ini dengan kita memperpanjang istighfar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat. Cara yang keempat untuk menanggulangi datangnya musibah itu, kita menjauhi perbuatan zalim. Menjauhi perbuatan aniaya. Baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Ya, mendolimi diri dan mendolimi orang lain, kita jauhi itu. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota itu, negeri-negeri kampung dan sebagainya, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi kalau masyarakat mereka sudah berbuat zalim, maka Allah akan berlakukan musibah, bencana. Ya, selama ini kita melihat, membaca fenomena alam. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi ini? Ternyata itu kalau kita telusuri ada kedoliman-kedoliman yang ada di lingkungan masyarakat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, kita mengingatkan kepada orang-orang yang hidupnya serba mewah. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya serba kecukupan. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, jabatan ada, kemudian harta miliknya banyak, ada di mana-mana, sawah rong bau setengah, baunya loro petengin yang tengah, ya kan? Ingatkan mereka untuk aktif tekun ke masjid. Kalau kita biarkan, inilah menjadi awal sebab datangnya musibah. Maka kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan atau hukum kami, kemudian kami binasakan sama sekali di negeri itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Maka insya Allah disinilah fungsi dakwah, bagaimana kita mengajak kepada saudara-saudara kita di masyarakat kita terus. Nah, sehingga dengan masyarakat semakin beramal soleh, masyarakatnya semakin bagus dan baik, insya Allah Allah akan meredam datangnya musibah di masyarakat kita. Sehingga masyarakat kita akan terbentuk sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldah thayyibah, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, ya, masyarakat yang senantiasa dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah kelihatan siang, tulisan depan sudah kelihatan, berarti sudah siang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Akhirnya syukran laka. Terima kasih. Wa syukran kasiran ngala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.